Tiba-tiba ketika memasukkan binatang-binatang yang paling bawah itu, ada seorang yang ikut masuk. Ternyata itu adalah iblis. Dan setelah tahu bahwa itu iblis, diusirlah oleh Nabi Nuh. Dia minta ampun, kemudian minta diberikan kesempatan ikut rombongan itu menghindari banjir besar yang akan memusnahkan kaum Nabi Nuh waktu itu. Diusir terus berulang kali, dia minta ampun, akhirnya dia berjanji kepada Nabi Nuh, saya akan berikan bocoran 3 hal yang menyebabkan manusia rusak, kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sifat yang harus kita hindari, pertama, rasa keinginan yang berlebihan. Orang yang punya keinginan yang berlebihan itu hidupnya tidak pernah tenang, tidak pernah damai, selalu panas hati. Ada orang sukses, tidak nyaman. Ada orang berhasil, dia iri dan sebagainya. Dan orang yang memperturutkan rasa inginnya itu, maka apapun atas nama keinginan, atas nama gengsi, bukan atas nama fungsi. Kalau atas nama gengsi, maka seluruhnya diukur dengan gengsi dan dia tidak pernah cukup, merasa kurang terus dengan apa yang sudah dilakukannya, yang sudah didapatinya dan seterusnya. Tetapi kalau atas nama fungsi, ya sudah lebih dari cukup. Punya sepeda motor misalnya lebih dari cukup, karena dia kebutuhannya ya memang itu, dan masih melihat orang di bawah dia, banyak orang yang gak punya sepeda motor dan seterusnya. Dan dua rasa inilah, antara keinginan yang berlebihan pada satu sisi dan sisi yang lain adalah sifat hasud, harus dihindari dari kita. Hasud itu tidak senang kalau ada orang lain sukses, tidak senang kalau ada orang lain berhasil. Dan ternyata ini adalah penyakit lama, penyakit yang dimiliki manusia sejak lama, sejak Nabi ketiga setelah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Kenapa saya katakan begitu? Iya, di dalam tarikh disebutkan ketika Nabi Nuh mempersiapkan diri membuat perahu besar dan sudah mulai memasukkan binatang-binatang dengan 3 lantai di perahunya itu, yang atas berisi manusia, yang bawah itu berisi burung-burung, ya jenis-jenis burung, yang ketiga binatang buas dan yang melata. Tiba-tiba ketika memasukkan binatang-binatang yang paling bawah itu, ada seorang yang ikut masuk. Ternyata itu adalah iblis. Dan setelah tahu bahwa itu iblis, diusirlah oleh Nabi Nuh. Dia minta ampun, kemudian minta diberikan kesempatan ikut rombongan itu menghindari banjir besar yang akan memusnahkan kaum Nabi Nuh waktu itu. Diusir terus berulang kali, dia minta ampun, akhirnya dia berjanji kepada Nabi Nuh, saya akan berikan bocoran 3 hal yang menyebabkan manusia rusak, kata dia. Nabi Nuh sudah mulai tertarik, tetapi kemudian Jibril menyatakan, ada pemberitahuan dari Allah, yang 3 itu nggak penting, tanya yang 2. Dari 5 itu, ketiga yang mau dibocorkan, yang 2 yang harus ditanyakan. Nah, kemudian Nabi Nuh meminta kepada iblis, memaksanya, yang 3 saya tidak butuh, saya butuh yang 2 yang engkau rahasiakan itu. Dia kemudian cerita 2 hal penyakit manusia yang menyebabkan manusia dan kehidupannya rusak itu. Pertama, keinginan yang berlebihan itu. Manusia ya kalau memperturutkan keinginannya yang berlebihan, maka sampai kapanpun, sampai habis usianya pun, dia akan terus sibuk dengan memperturutkan keinginannya. Yang kedua,
kata setan itu, kata iblis itu, sifat orang yang iri kepada orang lain. Orang yang iri kepada orang lain itu nggak senang kalau ada orang lain sukses, bahkan dia senang kalau ada orang lain jatuh. Dan kehidupan ini seolah-olah banyak yang masih memiliki sifat ini. Jangan-jangan kita semua masih punya sifat seperti itu. Ada orang lain sukses, nggak senang. Ada orang lain berhasil, sedih. Justru sebaliknya, kalau ada orang jatuh, orang terpuruk, dia senang. Bahkan dalam doa-doanya itu terselip juga keinginan untuk mendoakan orang lain supaya tidak menyaingi dirinya. Itulah kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Kita hendaknya menghindari dua sifat itu. Pertama, sifat keinginan yang berlebihan. Yang kedua, sifat iri yang tidak terkendali. Dua sifat itu kalau kita bisa hindari, insya Allah hidup ini akan tenang. Hidup kita ini akan merasa sudah cukup, lebih dari cukup. Dan kita tidak kemerungsu, tidak ngotot untuk memenuhi keinginan-keinginan yang berlebihan itu. Mudah-mudahan manfaat renungan singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.